Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk memperbanyak tanaman hias penutup tanah, yaitu krokot merah dan Pilea cadiere atau logam plant atau biasa dikenal juga dengan sebutan daun mutiara. Langsung aja kita potong untuk bibit dari krokot merah ini ya teman-teman. Krokot merah ini dulu aku beli di kios bunga Pak Min, harganya Rp2.500 per polybag. Aku langsung tanam ke tanah, polybagnya tidak aku sertakan. Dan sekarang untuk tanaman krokot merah ini sudah mulai panjang dan rimbun. Memperbanyak krokot merah cukup mudah, yaitu dengan cara stek atau batang. Kita potong saja, tidak perlu disertakan untuk akarnya. Untuk memangkasnya harus serapi mungkin ya teman-teman. Jadi meskipun sudah dipangkas, untuk tanaman krokot hias ini masih terlihat bagus dan rapi. Krokot merah sebaiknya diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Untuk krokot merahku yang satu ini warnanya tidak terlalu muncul merahnya karena dia berada di bawah pohon pule. Kalau krokot merah ini full terkena sinar matahari mulai dari pagi sama dengan sore, warnanya tuh akan merah banget teman-teman. Setelah mengambil bibit dari krokot merah, langsung kita ambil juga bibit dari tanaman hias daun mutiara. Daun mutiara atau miniatur aluminium plant biasanya digunakan sebagai tanaman penutup tanah atau tanaman pembatas dalam desain landscape. Tanaman ini juga bisa digunakan sebagai tanaman pot gantung dan sebagai tanaman pelengkap terarium. Tanaman ini memiliki warna daun hijau dengan garis putih untuk daun lonjong dengan 4 bidang seperti perak yang garisnya hampir menyerupai logam. Karena itu tanaman ini disebut tanaman aluminium. Selain bisa hidup pada media tanam seperti sekam ataupun tanah, tanaman ini juga bisa tumbuh baik pada media tanam air. Jadi jika teman-teman ingin menempatkan tanaman tapi takut kotor, maka salah satu opsinya adalah menanam tanaman ini. Pilea cadiere sangat menyukai tempat panas. Jadi jika teman-teman menanam tanaman hias ini, tempatkan di bawah sinar matahari secara langsung untuk mendapatkan tanaman hias yang rimbun dan sehat. Jika kekurangan sinar matahari atau ditempatkan di tempat teduh, tanaman hias ini akan memanjang. Jadi kayak kutilang gitu teman-teman. Dia tidak gemuk, hanya tinggi aja ke atas. Setelah kita siapkan semua perlengkapannya, yaitu bibit tanaman hias yang akan kita tanam, pot berisi media tanam. Jadi untuk media tanam ini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 1:1:1. Tapi pada dasarnya tanaman hias krokot ini tidak memerlukan media tanam khusus. Jadi media tanam apapun itu bisa teman-teman. Baik itu media tanamnya hanya tanah saja atau sekam bakar saja, sekam mentah saja, itu juga bisa. Dan langsung aja kita tanam satu persatu untuk tanaman hias krokot ini ya teman-teman. Untuk cara menanamnya juga sangat mudah, tinggal ditancapkan. Di sini untuk satu lubang aku tancapkan satu tanaman atau satu batang dari krokot merah.
Memperbanyak tanaman hias krokot merah ini sebenarnya ada tujuannya teman-teman, yaitu aku akan membuat taman di rumah singgah 2. Jadi beberapa aktivitasku kali ini yaitu membeli ataupun memperbanyak tanaman hias yang ada di rumah untuk nantinya ditanam di rumah singgah. Jadi mungkin ada salah satu sahabat Mama Selin yang memberi saran gitu ya, Mama Selin kenapa nggak tanaman yang di rumah aja gitu kan, yang dibawa atau diperbanyak di rumah singgah. Memang untuk tanaman hias yang aku punya, yang udah ada dan sudah banyak, itu akan aku tempatkan di rumah singgah teman-teman. Tapi untuk tanaman yang nggak aku punya, itu mau nggak mau aku mesti beli. Contohnya tanaman dolar, kemudian tanaman perindang yaitu pule. Nantinya aku akan beli pule juga. Ada pering kuning, aku juga kepengen naruh pering kuning, itu kan aku nggak punya. Itu pasti mau nggak mau aku harus beli. Tapi kalau tanaman yang sudah ada, misalkan tanaman krokot merah, kemudian nantinya juga akan aku tanam juga daun mutiara, itu aku mesti memperbanyak dulu di rumah. Sambil memperbanyak, sambil juga dapat keuntungan lainnya teman-teman. Jadi untuk tanaman krokot merah ini harus memang sering-sering untuk di pruning atau dipangkas supaya dia muncul tunas dan daun baru gitu ya, supaya dia nantinya juga akan subur. Nah, setelah di pruning atau dipangkas, jangan lupa untuk dilakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 1616 supaya dia tumbuh dengan subur. Setelah menanam tanaman krokot merah, lanjut kita menanam tanaman hias daun mutiara ya teman-teman. Untuk media tanam dan cara menanamnya sama persis teman-teman. Cuman karena tanaman hias daun mutiara ini tuh sudah panjang, jadi di sini aku potong 3 sampai dengan 4 bagian. Memotongnya disesuaikan aja, tidak perlu terlalu pendek ataupun tidak perlu juga terlalu panjang banget teman-teman. Dan kemudian untuk daun yang berada di bawah, jika tidak diperlukan atau menghalangi penanaman, itu bisa diambil atau dipotong. Tanaman hias ini nantinya akan berakar setelah 2 sampai dengan 3 minggu setelah penanaman. Tanaman hias Pilea cardiere dulu aku beli di kios bunga yang ada di Banyuwangi. Aku lupa kios bunganya apa teman-teman. Harganya tuh per polybag Rp5.000. Jadi Rp5.000 tuh cuma dapat 2 tangkai. Waktu itu aku beli sekitar 20 polybag dan aku tanam semuanya di tanah. Dan sekarang tanaman hias ini sudah tumbuh rimbun dan banyak banget di rumah aku teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya aku juga pernah memperbanyak tanaman ini. Perawatannya cukup mudah teman-teman, hanya perlu melakukan pemupukan setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK. Nah, saat ini aku menanamnya pada pot-pot kecil teman-teman. Nantinya kalau sudah dia itu udah hidup dan sudah ada akarnya dan aku sudah mulai membuat taman di rumah singgah, nantinya akan aku copot dari potnya ini dan aku tanam langsung di tanah.
Dan akhirnya selesai sudah menanam tanaman hias penutup tanah. Waktu udah sangat sore banget teman-teman. Saat ini waktu menunjukkan jam 5.25 sore. Hampir maghrib ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Aku mendapatkan beberapa pot tanaman hias daun mutiara dan krokot merah. Seperti biasa setelah ditanam jangan lupa disiram. Dan untuk tanaman hias ini alangkah baiknya ditempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu selama 3-4 hari supaya tanamannya tidak stres atau gosong karena terkena sinar matahari pagi atau siang. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini, yaitu memperbanyak tanaman hias, krokot merah, dan Pilia cardiere atau aluminium plant atau juga disebut sebagai daun mutiara. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!